Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Rian Prasetyo, saya Ulfa Kusmawati, saya Muhibatur Rohmah, Saya Mekti Wulandari. saya Anggelia Komalasari. dari kami akan menyampaikan mengenai perkembangan fisik pada anak dan pada masa remaja yang akan kami sampaikan secara komplit dan secara rasional. Semangat pagi! Pagi luar biasa, tetap semangat. Jadi kami membahas mengenai perkembangan. Sebenarnya apa itu perkembangan? Jadi perkembangan merupakan sebuah proses perubahan menuju ke hal-hal yang lebih sempurna. Oleh karena itu, pada setiap fasenya seorang individu itu mesti sukses melakukan tugas-tugas perkembangannya tahap demi tahap. Menurut beberapa pakar psikologi, bahwa tiap anak ini memiliki tempo atau waktu dan irama perkembangan yang tidak sama. Perkembangan fisik pada anak perkembangan fisik ini dimulai sejak usia bayi dan berhenti ketika anak berusia sekitar 17 tahun. Pada masa bayi, seorang ada pada masa ketergantungan penuh pada orang lain untuk bisa mempertahankan hidup. Pada masa ini, seorang ini mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang menghasilkan perubahan bertahap baik dalam ukuran, bentuk tubuh, perasaan, hingga perilakunya. Menurut H.E. Erikson dan J. Piaget, kelainan fisik bisa meliputi terhambatnya perkembangan fungsi sensori motorik anak, utamanya dalam hal fungsi penglihatan, pendengaran, dan fungsi otak. Oleh karena itu, yang tergolong dalam kelainan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada tunanetra. Menurut Daniel P. Halahan dan kawan-kawan mendefinisikan bahwa tunanetra ini adalah orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang baik walaupun dengan memakai kacamata. Atau yang daerah penglihatannya ini sempit sedemikian kecil sehingga yang terbesar jarak sudutnya ini tidak lebih dari 20 derajat. Dua, yang tergolong dalam kelainan ini ada tunarungu. Nah, penderita tunarungu adalah mereka yang memiliki hambatan perkembangan indera pendengar. Nah, tunarungu ini tidak dapat mendengar atau suara atau bunyi. Dikarenakan tidak mampu mendengar suara atau bunyi, kemampuan berbicaranya pun kadang menjadi terganggu. Lalu yang ketiga itu atau terakhir ini ada tunadaksa. Nah, tunadaksa ini adalah penderita kelainan fisik, khususnya ini anggota badan seperti tangan, kaki, atau bentuk tubuh. Nah, penyimpangan perkembangan terjadi pada ukuran bentuk atau kondisi lainnya, sebab kondisi ini bisa bermula dari lahir atau ketika melewati proses kanak-kanak yang mungkin disebabkan oleh obat-obatan ataupun kecelakaan. Nah, sebenarnya secara umum mereka memiliki peluang yang sama untuk melakukan aktualisasi diri. Namun seringkali karena lingkungan kurang mempercayai kemampuannya, terlalu menaruh rasa iba, anak-anak tunadaksa ini sedikit memiliki hambatan psikologis seperti tidak percaya diri dan tergantung pada orang lain. Dengan kemajuan teknologi sebagaimana sekarang, penderita kelainan fisik dapat memperoleh fasilitas hidup yang lebih layak dan memadai. Perubahan fisik yang penting dan terjadi pada masa remaja. Yang pertama, adanya perubahan ukuran tubuh. Anak laki-laki tumbuh lebih cepat daripada anak perempuan. Pertumbuhan anak laki-laki akan mencapai bentuk tubuh orang dewasa pada usia 19-20 tahun, sedangkan anak perempuan pada usia 18 tahun. Yang kedua, adanya perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja tidak sama untuk seluruh tubuh. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber dilalui sepenuhnya, sehingga proporsi tubuhnya mulai tapak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Yang ketiga, ciri kelamin yang utama.
Pada masa kanak-kanak, alat kelamin yang utama belum berkembang secara sempurna. Memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi, itu pada saat ia berumur 14 tahun ketika pertama kali anak laki-laki mengalami mimpi basah. Pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu pada saat ia mengalami menstruasi. Yang keempat, ciri kelamin kedua. Ciri kelamin kedua yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan juga perempuan. Ciri ini pula yang sering menjadi daya tarik antar jenis kelamin. Pertumbuhan tersebut berjalan seiring dengan perkembangan ciri kelamin yang utama, dan keduanya akan mencapai taraf kematangan pada tahun pertama atau tahun kedua masa remaja. Oke teman-teman, jadi sebelum melanjut ke materi selanjutnya, kita akan tepuk konsentrasi terlebih dahulu ya, supaya teman-teman lebih konsentrasi menyimak video pembelajaran kami. Tepuk konsentrasi, dimulai. Tepuk konsentrasi, konsentrasi, dimulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fisik selama masa remaja. Pada perubahan fisik selama masa remaja terbagi menjadi dua. Yang pertama ada percepatan pertumbuhan, dan yang kedua ada proses kematangan seksual. Untuk yang pertama mengenai percepatan pertumbuhan, bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhan ini berbeda-beda dan berkisar antara 10,5 sampai dengan 16 tahun. Bagi remaja perempuan, percepatan pertumbuhan dimulai antara umur 7,5 sampai dengan 11,5 tahun, dengan umur rata-rata 10,5 tahun, dan puncak pertumbuhan ukuran fisik dicapai pada umur 12 tahun, yakni kurang lebih bertambah 6 sampai 11 cm setahun. Untuk yang kedua mengenai proses kematangan seksual remaja berjalan secara individual, sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Pada proses kematangan seksual ini terbagi menjadi 3 kriteria yang membedakan antara anak laki-laki dan juga anak perempuan. Untuk kriteria yang pertama yaitu kriteria kematangan seksual. Pada anak perempuan, menstruasi sebagai permulaan tanda pubertas, sedangkan kriteria pada anak laki-laki yaitu dengan terjadinya proses ejakulasi atau pelepasan air mani. Untuk kriteria yang kedua yaitu permulaan kematangan seksual. Permulaan kematangan seksual anak perempuan 2 tahun lebih cepat daripada anak laki-laki. Pada anak laki-laki, permulaan kematangan seksual baru terjadi selama kira-kira 1 tahun sesudah puncak percepatan perkembangan atau kurang lebih usia 14 tahun. Untuk kriteria yang ketiga yaitu urutan gejala-gejala kematangan. Pada usia 8-13 tahun, pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan adanya suatu tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada atau payudara. Pada usia 9,5 sampai dengan 13,5 tahun, pada anak laki-laki, kematangan seksual ditandai dengan pertumbuhan testis dan berakhir pada usia 13,5 sampai dengan 17 tahun. Pada usia 15 sampai 16 tahun, pada anak laki-laki maupun anak perempuan, pangkal tenggorokan atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Pada usia 15 sampai 16 tahun, pada anak laki-laki juga mengalami pertambahan berat karena pertumbuhan kerangka, pertumbuhan dan penguatan urat, dan juga otot-otot. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai keragaman perubahan proporsi tubuh. Pada masa kanak-kanak, bentuk tubuh tidak terlalu terlihat perbedaannya. Namun, pada akhir masa kanak-kanak, saat mulai memasuki tahap remaja, perbedaan bentuk tubuh antara anak laki-laki dan anak perempuan menjadi semakin jelas. Remaja laki-laki cenderung menuju ke bentuk tubuh mesomorf, yaitu cenderung menjadi anak yang kekar, berat, dan segitiga. Sedangkan anak perempuan, jika tidak endomorf, yaitu cenderung gemuk dan berat, akan memperlihatkan ciri ektomorf, yaitu cenderung kurus dan bertulang panjang. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pertumbuhan fisik pada seorang anak? Yang pertama yaitu pengaruh keluarga, meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Faktor lingkungan akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa anak.
Yang kedua yaitu pengaruh gizi. Anak-anak yang memperoleh gizi yang cukup biasanya akan terlihat lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai masa remaja dibanding dengan mereka yang memperoleh gizi buruk. Yang ketiga yaitu gangguan emosional. Anak yang sering mengalami gangguan emosional mengakibatkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Hal ini dapat mengurangi pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Jika terjadi hal tersebut, akan menghambat pertumbuhan fisik pada seorang anak. Yang keempat yaitu jenis kelamin. Perbedaan berat dan tinggi tubuh karena bentuk tulang dan otot pada anak laki-laki memang berbeda dari anak perempuan. Yang kelima yaitu status sosial ekonomi. Keluarga dengan status ekonominya tinggi akan dapat memenuhi kebutuhan primer anak-anaknya dibandingkan dengan keluarga dengan status sosial ekonomi yang rendah. Yang keenam, kesehatan. Anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sering sakit-sakitan. Yang ketujuh, yaitu pengaruh bentuk tubuh. Bentuk tubuh mesomorf, ektomorf, atau endomorf akan memengaruhi besar kecilnya tubuh pada seorang anak. Ini sungguh luar biasa guys, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, itu menitipkan sesuatu yang luar biasa. Beliau itu mengalami 3 tuna sekaligus guys, sehingga tidak dapat melihat itu. Awalnya seperti apa Mas Dika? Baik, saya tidak bisa melihat itu ketika masih bayi. Ya, ketika ada suatu penyakit ya, ketika di dalam kandungan ibu saya, mungkin itu karena efek obat ya, jadi mungkin ngaruh ke bola mata, saraf mata saya. Ya waktu saya masih bayi, masih janin ya, ngaruh di situ, terus efek dari obat juga dari membuat penglihatan jadi masalah gangguan. Kemudian kalau yang untuk telinganya sendiri itu efek dari operasi ya, operasi lensa mata. Jadi dia ke telinga ya, dari mata langsung ada efek ke mata telinga. Iya. Telinga ya. Kemudian kalau untuk telinga itu dua-duanya atau sebelah kanan atau sebelah kiri Mas Dika? Dua-duanya tidak mendengar atau sangat kecil? Kecil ya. Dan Mas Dika menggunakan alat bantu ya? Iya. Mungkin bisa ditemukan penonton alat bantunya di sini ya. Penonton ini alat bantu ya, alat bantu mendengar. Kisah tentang jari-jari tangan Mas Dika itu juga bisa diceritakan Mas Dika? Untuk jari itu kenanya pas saya masih balita atau pas masih bayi, masih kecil itu kena kena mesin batang kelapa ya tepatnya. Jadi masuk gitu ya. Oh iya Mas Dika, ini kan Mas Dika memakai jam tangan ya. Sebenarnya juga Mas Dika bisa lihat kan, kalau jam tangan itu mungkin lebih orang kenal kalau bisa lihat terus dilihat gitu. Kalau jam tangan Mas Dika ini mungkin bisa cara penggunaannya seperti apa? Baik, jam tangan ini dia ada 2 mode, ada mode suara, ada mode layar suara. Karena saya nggak bisa melihat, saya hanya menggunakan dengan suara. Jadi ketika kita menekan tombol untuk ngecek jam atau ngecek waktu, dia akan berbunyi jamnya. Contohnya misalkan jam 5:50, yaudah dia bilangnya jam 5:50, gitu aja. Iya. Orang yang bisa melihat gitu kan, atau paling tidak bisa mendengar, jadi melalui MP3 gitu ya, audio gitu Mas Dika ya. Dengan kondisi Mas Dika yang seperti ini, bagaimana cara Mas Dika menghafalkan Al-Quran? Baik, untuk menghafalkan Quran saya menggunakan Al-Quran Braille. Braille, Al-Quran Braille timbul ya. Oh, memang, tapi udah ini ya, sudah hafal semua ya, apa Braille-nya itu ya? Insya Allah. Lihat guys, kondisi
6 jari mastika mengoperasikan. Oh, ini ada alat bisa bicara ya laptop ya? Iya. Sudah kelihatan ya guys ya? Ya, Kelihatan jelas. luar biasa ya. Dari video contoh tersebut, bahwa seseorang yang memiliki kebutuhan khusus akan berpengaruh pada kesehariannya. Dampak tersendiri dari anak berkebutuhan khusus yaitu tidak diterimanya di masyarakat, sehingga menimbulkan gangguan psikologis dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Para pendamping memerlukan pengetahuan tentang anak-anak tersebut, keterampilan mengasuh, dan keterampilan melayaninya. Anak-anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan dorongan, tuntunan, dan praktek secara langsung dan secara bertahap. Potensi yang dimiliki anak-anak berkebutuhan khusus akan tumbuh dan berkembang seiring dengan keberhasilan peran pendamping dalam memahami dan memupuk potensi anak-anak tersebut. Solusi yang bisa diberikan yaitu 1. Membawa anak ke puskesmas atau rumah sakit terdekat untuk diperiksa tenaga medis. 2. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan dari tenaga medis dengan mengikuti petunjuk dan saran yang diberikan. 3. Memasukkan anak ke sekolah yang sesuai dan kembangnya potensi yang dimiliki anak. 4. Orang tua, keluarga membantu anak di rumah dalam mengerjakan tugas sekolah yang diberikan atau mengulang pelajaran yang diterimanya. Selain itu, kita juga tidak boleh menganggap remeh seseorang yang berkebutuhan khusus. Karena seorang yang berkebutuhan khusus memiliki keterampilan yang lebih hebat, lebih mantap dalam mengukur dan membuat sesuatu sesuai dengan keterampilannya. Kita dapat memberikan contoh-contoh seperti yang ada di Indonesia. Ada anak yang bisa bermain piano, ada anak yang bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafalnya. Itulah anak-anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterampilan di sisi lain yang memiliki berkebutuhan khusus tersebut. Jadi, kita harus memberikan ruang gerak kepada anak berkebutuhan khusus dengan memberikan banyak latihan-latihan keterampilan yang dapat mendorongnya untuk bertumbuh dan berkembang secara positif. Dari materi yang telah disampaikan dan contoh yang diberikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan fisik merupakan sebuah proses perubahan menuju ke hal-hal yang lebih sempurna. Tetapi dalam perkembangan fisik banyak sekali gangguan seperti gangguan tunanetra, tunadrungu, dan juga tunadaksa. Dalam perkembangan fisik pada anak perempuan dan laki-laki sangatlah berbeda dengan latar belakang oleh faktor-faktor tentu yang dapat mempengaruhinya, sehingga perkembangan tidak optimal. Dari perkembangan fisik, kita dapat memberikan latar belakang seperti pengaruh sosial ekonomi, pengaruh lingkungan, pengaruh emosional. Itu dapat mempengaruhi perkembangan fisik tersebut. Burung kenari, burung cendrawasih, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada masukan atau saran, bisa komen, like, dan jangan lupa subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.